Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Mansur dengan nomor induk mahasiswa 2019 40 64 05 042, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book pada Pembelajaran Tema 4, Subtema 1, Materi Jenis-jenis Pekerjaan di kelas 4 SD, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, dan Ibu Meta Dwi Solviana, Magister Pendidikan. Baiklah, saya langsung saja ke materinya. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Nah, pada saat ini ketika pembelajaran tuh siswa tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, pembelajaran tematik juga terlihat kurang begitu menarik karena selama ini guru hanya menggunakan media buku cetak dan gambar yang sudah tersedia di dalam buku tersebut. Nah, sedikit bercerita, ketika melaksanakan observasi di UPT SD Muhammadiyah Banyuwangi, ketika itu pembelajaran tematik di kelas 4 terlihat kurang begitu menarik. Karena apa? Guru hanya menggunakan media buku teks yang ada gambarnya. Nah, biasanya dalam buku tersebut masih kurang menarik. Nah, penyajian buku teks yang kurang menarik ini menimbulkan kejenuhan yang ada pada peserta didik tersebut, sehingga mengurangi minat baca siswa. Nah, untuk menumbuhkan minat baca tersebut diperlukan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media pop-up book pada pembelajaran tema 4, subtema 1, materi jenis-jenis pekerjaan di kelas 4 SD. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, manfaat secara teoretik. Nah, diharapkan hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengembangan media pop-up book dalam meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Nah, selanjutnya manfaat secara praktis. Yang pertama bagi guru adalah pengembangan pop-up book ini dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Selain itu juga dapat memotivasi guru untuk menciptakan media pembelajaran yang inovatif lagi. Kemudian selanjutnya manfaat bagi siswa, yaitu pengembangan media pop-up book ini dapat membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan membuat siswa menjadi paham terhadap materi yang sedang dijelaskan. Yang selanjutnya manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah yaitu pengembangan media pop-up book dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan menerapkan media yang inovatif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya kita ke bab 2 yaitu landasan teori. Pengertian pop-up book. Pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang bergerak atau memiliki unsur 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah,
sehingga memberikan visualisasi cerita yang menarik mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Selanjutnya, manfaat pop-up book. Yang pertama, mengajarkan anak untuk menghargai buku dan merawatnya. Yang kedua, mengembangkan kreativitas anak. Yang ketiga, merangsang imajinasi anak. Yang keempat, menambah pengetahuan serta memberi pengenalan bentuk pada benda. Dan yang kelima yaitu digunakan sebagai media untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Selanjutnya bab 3 yaitu jenis produk. Nah, jenis produk yang saya buat yaitu media pembelajaran pop-up book. Nah, pada media pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran tema 4 subtema 1 kelas 4 SD. Nah, bentuk media yang dikembangkan yaitu berbentuk buku yang di dalamnya ada gambar-gambar sehingga terlihat seperti nyata seperti itu atau 3 dimensi. Yang selanjutnya adalah subjek produk. Nah, subjek produk di sini merupakan tempat yang menjadi sasaran penelitian dari media pembelajaran yang saya buat. Nah, subjeknya yaitu siswa-siswi kelas 4 SD. Yang selanjutnya yaitu objek produk. Nah, objek produk adalah merupakan sasaran yang diteliti. Nah, objek produk yang kami teliti yaitu media pembelajaran pop-up book pada pembelajaran tema 4 subtema 1 materi jenis-jenis pekerjaan di kelas 4 SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Kita mulai dari analisis materi. Nah, hal yang pertama dilakukan dalam pengembangan pop-up book ini adalah menentukan mata pelajaran. Nah, pada pengembangan kali ini saya akan mengembangkan pada mata pelajaran tema 4 subtema 1 materi jenis-jenis pekerjaan di kelas 4 SD. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu perencanaan. Tahap perencanaan yaitu membuat desain. Nah, desain ini membuat desain pop-up book. Nah, desain pop-up book yang saya buat ini menggunakan kardus yang dilapisi kertas manila yaitu untuk cover bukunya. Nah, kertas karton sebagai lembaran buku dan gambar-gambar jenis pekerjaan beserta penjelasannya itu nanti sebagai materinya. Yang selanjutnya adalah tahap implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini media pop-up book ini akan dikembangkan pada situasi nyata di dalam kelas. Nah, implementasi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepraktisan dan kelayakan media pop-up book ini untuk dikembangkan. Nah, tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, setelah diuji coba, maka akan terlihat adanya kekurangan, kesalahan dari media pop-up book tersebut. Nah, oleh karena itu, tahap evaluasi ini jadi kita bisa menyempurnakan dengan perbaikan. Nah, setelah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka media pop-up book tersebut siap untuk digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah analisis pengembangan. Nah, hasil pengembangan media pembelajaran pop-up book ini dikemas dalam bentuk buku yang berbentuk 3 dimensi. Nah, pengembangan media pembelajaran pop-up book pada tema 4 subtema 1 materi jenis-jenis pekerjaan di kelas 4 ini dimaksudkan untuk membantu siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, karena bentuk media pembelajaran
pop-up book ini menarik perhatian dan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran pembiayaan pengembangan media pop-up book pada pembelajaran tema 4, subtema 1, materi jenis-jenis pekerjaan di kelas 4 SD. Nah, di sini ada anggaran yang diperlukan. Yang pertama, kegiatannya yaitu pembuatan media pop-up book. Nah, jenis pembiayaan di sini untuk membeli karton, kertas asturo, double tip, dan untuk biaya print. Nah, untuk kertas asturo harga persatuannya yaitu 2.500. Di sini kita membutuhkan 4 lembar dan total biayanya yaitu 10.000. Nah, yang kedua yaitu kertas asturo. Harga persatuannya yaitu 3.000. Nah, di sini kita butuh 2 lembar. Jadi total harganya yaitu 6.000. Yang selanjutnya yaitu double tip. Harga satuannya 5.000. Kita membutuhkan 1, jadi totalnya 5.000. Nah, yang terakhir yaitu biaya print. Biaya print per gambar berwarna yaitu 1.000. Nah, satuannya kita membutuhkan sekitar 12 lembar print bergambar. Jadi total biayanya 12.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan yaitu 33.000. Nah, yang selanjutnya yaitu jadwal kegiatan pengembangan media pembelajaran pop-up book ini. Nah, tanggal 28 November 2001 yaitu merencanakan menentukan jenis produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu merencanakan judul pengembangan produk. Nah, kegiatannya yaitu menentukan dan merencanakan produk yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan judul pengembangan produk. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 November 2001 yaitu perencanaan pembuatan produk. Nah, uraian kegiatannya yang pertama, menentukan desain produk yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk. Yang ketiga, menentukan anggaran biaya pembuatan produk. Nah, yang selanjutnya pada tanggal 30 November 2021 yaitu penyusunan laporan. Kegiatannya yaitu membuat laporan hasil pengembangan media yang dibuat. Demikianlah presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.